sidq wal wafa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita keleluasaan untuk melanjutkan perkuliahan atau kajian terkait ulumul Quran. Pada video kali ini izinkan saya memaparkan tema seputar ulumul Quran, yaitu yang berkaitan dengan aqsamul Quran atau sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini akan disampaikan terkait pengertian, unsur dan manfaatnya. Aqsamul Quran secara etimologi atau secara bahasa itu, aqsam itu merupakan lafaz jama' ya, atau merupakan jama' dari kata qasam. Ya. Sifat asli qasam itu berasal dari fi'il aqsama yuqsimu atau ahlafa yuhlifu, yang kemudian dimuta'addikan dengan ba untuk sampai kepada muqsam bih. Kata qasam sama artinya atau sama maknanya dengan kata half atau yamin dan aliyah, dan yang mempunyai satu makna yaitu sumpah. Jadi half, qasam, yamin, aliyah itu memiliki makna yang satu yang sama yaitu sumpah. Sehingga kata qasam ini menurut para pakar gramatika bahasa Arab itu didefinisikan sebagai kalimat sumpah ya, atau kalimat yang berfungsi untuk menyatakan sumpah bahwa dulu orang-orang Arab ketika bersumpah itu kemudian mengangkat tangan kanannya lalu mereka bersumpah gitu ya. Sedangkan menurut Luis Ma'luf ya, qasam diartikan dengan bersumpah kepada Allah atau dengan Allah atau yang lainnya. Nah, keempat kata tersebut tadi ada qasam, ada ahlafa, ada yamin, ada aliyah ya. Dan khususnya kata halaf disebutkan sebanyak 13 kali, kata qasam disebut sebanyak 33 kali, dan kata yamin disebutkan sebanyak 71 kali, dan kata aliyah disebutkan sebanyak 2 kali. Itu seputar pengertian qasam dari segi etimologi. Sedangkan secara terminologi, qasam adalah mengaitkan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan atau untuk mengerjakannya yang diperkuat dengan sesuatu yang diagungkan bagi orang yang bersumpah, baik secara nyata maupun atau secara keyakinan saja. Ya, menurut pendapat salah satu ulama yaitu Kazim Fathi Ar-Rawi, qasam diartikan sesuatu yang dikemukakan untuk menguatkan sesuatu yang dikehendaki oleh yang bersumpah. Dalam hal ini adalah muqsim, baik untuk memastikan atau mengingkari sesuatu. Dapat dipahami juga bahwa yang dimaksud dengan aqsamul Quran secara terminologi yaitu sesuatu yang disampaikan untuk menguatkan sebuah berita yang terdapat dalam Al-Quran, yang disertakan dengan unsur-unsur qasam untuk menghilangkan keraguan dan meyakinkannya tentang kebenaran akan isi kandungan Al-Quran. Itulah seputar singkat terkait pengertian qasam Al-Quran ditinjau dari etimologi dan terminologi. Kemudian ada beberapa unsur yang melekat pada aqsamul Quran, yaitu yang pertama muqsim atau pelaku sumpah, yang kedua yaitu muqsam bih, sesuatu yang dipakai untuk bersumpah, yang ketiga ada adat qasam atau alat yang dipakai untuk bersumpah, dan yang terakhir adalah muqsam alaih atau jawab dari sumpah. Unsur-unsur aqsam ini akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah muqsim. Muqsim di dalam Al-Quran, muqsim adalah pelaku sumpahnya. Salah satunya yang disebutkan di sini adalah muqsim, ya pelaku sumpahnya adalah Allah.
Dengan demikian Allah bebas menentukan siapa saja yang atau apa saja yang dijadikan untuk sumpahnya atau muqsam bihnya. Tetapi jika yang bersumpahnya adalah manusia, maka muqsam bihnya harus senantiasa Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya muqsam bih, atau sesuatu yang dipakai untuk bersumpah. Pada keterangan di atas tadi telah dijelaskan secara singkat bahwa Allah bebas memilih apa saja atau siapa saja yang dijadikan untuk sumpahnya, muqsam bih. Sebagaimana Allah bersumpah dengan dirinya yang diabadikan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 23, fa warabbis samaa'i wal ardh innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Berikutnya Allah juga kemudian bersumpah atas makhluknya seperti di dalam surat Asy-Syams ayat 1 dan 2 dan seterusnya, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya. Ini merupakan sumpah Allah atas makhluknya. Berikutnya masih berkaitan dengan unsur-unsur qasam, yaitu adat aqsam, sigot yang digunakan, adat aqsam, sigot yang digunakan untuk menunjukkan qasam atau sumpah, baik dalam bentuk fi'il maupun huruf qasam sebagai berpengganti fi'il qasam tersebut. Contoh qasam dengan memakai kata kerja, misalnya seperti firman Allah, fa'aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'dan alaihi haqqan walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya. Adat qasam yang banyak dipakai adalah huruf waw, ya, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai. Sedangkan khusus untuk lafzul jalalah, sering digunakan untuk pengganti fi'il qasam adalah huruf ta, seperti dalam firman Allah, fatallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Ini penjelasan terkait adat qasam. Nah, sedangkan unsur yang terakhir yaitu muqassam alaih, itu jawab atas qasam atau atas janji tersebut. Muqassam alaih merupakan bentuk pernyataan yang datang untuk mengiringi qasam, berfungsi sebagai jawaban dari qasam. Di dalam Al-Quran terdapat dua muqassam alaih, yaitu yang disebutkan secara tegas atau dibuang. Jenis yang pertama terdapat dalam ayat-ayat berikut. Ayat-ayat qasam atau yang berkaitan dengan muqassam alaih, itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Az-Zariyat ayat 1-6, wal-zariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi'. Jadi ayat ini ditunjukkan dalam bentuk muqsam alaih. Kalau kita perhatikan muqsam alaih ini, huruf yang mengawali yaitu huruf taukid seperti inna, lalu kemudian ada lam, terus kemudian ada ma dan la. Dua huruf yang pertama mempositifkan sesuatu dan dua huruf yang lainnya menafikan sesuatu.
demi angin yang menerbangkan debu dengan kuat, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang bagi-bagi urusan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Ya. Itu terkait muqsam alaih. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita harus mengenal tentang huruf-huruf qasam. Dalam kaidah ilmu nahwu itu huruf qasam ada 3. Yang pertama adalah wawu, yang kedua adalah ba, dan yang ketiga adalah ta. Huruf wawu seperti dalam salah satu contoh ya di dalam Al-Qur'an Az-Zariyat ayat 23 yang pernah tadi disebutkan sebelumnya, fa rabbis samawati wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Ya. Fa ya, wa rabbis samawati wal ardi. Ini salah satu huruf qasam itu wawu. Yang kedua adalah huruf ba. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 1 firman Allah yang berbunyi, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah demi hari qiyamah. Dan yang terakhir adalah huruf ta, sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 56, wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui kekuasaannya satu bahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Itu seputar huruf qasam. Berikutnya tentu dibalik adanya aqsamul Quran itu ada manfaat dan tujuan aqsamul Quran. Yang pertama, manfaat adanya aqsamul Quran yaitu untuk mempertegas dan memperkuat berita yang sampai kepada mustami atau pendengar. Nah, berikutnya yang kedua adalah memberikan nilai kepuasan kepada pembawa berita yang telah menggunakan qasam. Dan yang ketiga, yang terakhir terkait manfaat aqsamul Quran yaitu mengagungkan sifat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan dari adanya aqsamul Quran, yang pertama adalah dalam substansinya sumpah dilakukan untuk memperkuat pembicaraan agar dapat diterima atau dipercaya oleh pendengarnya. Yang kedua, tujuan aqsamul Quran yaitu pendengar yang netral tidak ragu dan tidak pula mengingkarinya. Maka pendengar yang seperti ini akan diberi ungkapan ibtida atau berita yang diberi penguat taukid ataupun sumpah. Bisa kita lihat ya, silakan kita buka mushafnya pada surat Al-Hadid ayat 8. Yang ketiga, tujuan adanya aqsamul Quran yaitu pendengar mengingkari berita yang didengar. Oleh karenanya berita harus berupa kalam ingkari atau diperkuat sesuai kadar keingkarannya. Contoh dalam surah An-Nisa ayat 40 ya. Silahkan itu bisa dilihat. Sedangkan apabila kadar keingkarannya cukup berat, maka di sini perlu menggunakan dua taukid, dua penguat, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 72. Yang keempat, yaitu untuk mengukuhkan dan mewujudkan muqsam alaih, jawab qasam, pernyataan yang karenanya qasam diungkapkan. Dan yang berikutnya adalah untuk menjelaskan tauhid atau untuk menegaskan kebenaran Al-Quran. Kiranya itu yang bisa disampaikan dalam paparan singkat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menggali informasi lebih lanjut seputar aqsamul Quran, menambah wawasan atau pengetahuan perihal aqsamul Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak bisa mengambil manfaat atau hikmah dari materi kali ini. Kurang lebihnya saya